Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, insyaallah tanpa memperpanjang mukadimah, pembahasan kita pada malam hari ini masuk ke dalam pembahasan rukun salat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, selalu bisa membedakan antara rukun dengan sunnah itu penting. Sunnah dalam artian adalah sunnah dalam makna fikih, bukan sunnah dalam makna yang lain. Karena kalau dalam pembahasan ilmu akidah, sunnah itu lawannya bid'ah. Dalam ibadah fikih ataupun dalam pembahasan fikih, sunnah itu sesuatu yang dilakukan berpahala, yang ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau dalam usul fikih, sunnah itu artinya hadis, Bapak Ibu. Jadi jangan kemudian kita salah menggunakan redaksi sunnah, sehingga kemudian kita saling mengkafirkan antara yang satu dengan yang lain. Maka dalam hal ini adalah dalam salat ada kemudian rukun, ada sunnah. Rukun ini mayoritas ulama sepakat Jadi kalau dalam rangka yang rukun kok awak tidak berbeda, maka tidak perlu berdebat Bapak Ibu. Untuk ranah yang sunnah kemudian orang ke berbeda-beda atau bahkan tidak melakukan sama sekali tidak masalah, karena kalau tidaknya kerajuan mana salatnya tetap sah. Awak kok acok baca kak padahal pada ranah yang sifatnya sunnah, bukan pada sifat yang merupakan rukun. Hal nan indak prinsip awak pacakaan dan prinsip awak lupa. Sekarang saya akan bahas dulu mana yang rukun, sehingga kemudian kita jangan terjebak yang terkadang pada ranah yang rukun tidak kita lakukan dengan maksimal, yang sunnah kita habiskan waktu kita, maka ibadah kita pun tidak sah ataupun tidak benar jika yang rukun tidak terpenuhi. Rukun pertama pastinya adalah niat Dan niat itu apa-apa Ibu-ibu? Yang rukun itu adalah niat. Cara membaca niat, melafazkan niat, ataupun bagaimana membaca niat dan sebagainya, itu perbedaan pendapat. Yang jelas niat itu wajib, tapi cara baca niat itu akan ada banyak perbedaan pendapat. Yang pastinya niat itu di hati ya Bapak Ibu. Walaupun seseorang melafazkan niat dengan lisannya, tapi hatinya tidak teragak sholat, maka tidak sah juga ibadahnya. Atau misalnya mau dia anak didikan subuh, baca nawaitu ataupun usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala, tapi ini sedang latihan. Apakah kemudian sholatnya sah? Tidak sah, karena ini sedang latihan, ini sedang kemudian penampilan. Maka inti dari niat tadi adalah apa yang ada di hati. Kalaupun tidak terlafazkan niat tadi sah. Yang jadi bisa mau dia apa ibu-ibu kini tadangak kurang azan. Sudah tu langsung berhenti kerajo, langsung ganti baju dan apa-apa pakai kopiah naik binduk, kemudian bawa sajadah ataupun buat talakuang. Itu sudah lebih daripada niat. Karena itu mau dicontoh hal biasa, awak nampak anak apa biasa hari Minggu. Nyo lalok besok pagi kalau selesainya salat subuh laloknya balik. Ini tiba-tiba mandinya, pasti awak tanya ke mana? Dia ke pasar. Dia mengatakan pergi ke pasar itu sudah lebih daripada niat. Karena dia tidak akan mungkin melakukan sebuah aktivitas kecuali sudah ada keinginan. Cuman perlu jalan, awak mungkin pergi ke masjid, niat pergi solat, cuman bayangan awak solat zuhur ataupun solat asar, ternyata kini masih zuhur. Nah, itu yang salah. Maka harus jelas tahu di hati kita ingin melaksanakan ibadah apa. Maka pelafazan pada niat, jika itu dilakukan sebelum takbiratul ihram, terserah dengan bahasa apa saja,
menggunakan cara apa saja itu tidak ada masalah ya Bapak Ibu. Karena niat itu dilakukan sebelum takbiratul ihram. Dan selagi sebelum takbiratul ihram tidak ada kemestian harus bahasa Arab, harus bahasa Indonesia, tidak ada Bapak Ibu. Maka berdebat panjang, ada yang mengatakan melafazkan niat itu bid'ah, tidak ada urusan. Karena dalam artian melafazkan niat jika itu dilakukan sebelum takbiratul ihram, enggak ada masalah. Yang jadi masalah, apa-apa ibu-ibu ulah takbir Allahu Akbar, baru takana awak salat zuhur, salat asar kau. Rupanya baru takana ikut salat zuhur, niat awak tadi salat asar, maka harus dibatalkan kembali karena dia harus berurutan. Jadi membatalkan takbir ini jika ternyata niat kita salah. Atau bayangan awak kemudian niat solat sunnah, ruku, solat wajib, maka awak ganti niat, maka harus dibatalkan terlebih dahulu, tidak bisa dirubah begitu saja di dalam hati. Buat niat salah solat wajib, tidak bisa ketika kemudian sudah takbiratul ihram, maka harus dibatalkan terlebih dahulu. Maka redaksi membaca usalli fardhu subhi, usalli fardhu maghribi, fardhu isya'i dan sebagainya itu hanya untuk memastikan, memantapkan di hati yo lebat tua, awak memastikan kini solat A. Rupanya ketika awak solat baca fardhu isya'i, rupanya masih maghrib. Maka di sini penegasan untuk mensinkronkan antara di pikiran awak dengan apa yang di hati. Kalau ada berurutan tidak ada masalah gitu. Ambo solat maghrib 3 rakaat karena Allah, tidak ada masalah. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Minang, tidak ada masalah. Maka pelafazan ini hanya memastikan, mengkonfirmasi lebat tuan di hati atau di bayangan awak. Itu tujuannya sebenarnya. Maka pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Minang, pakai bahasa Arab, tidak ada fadilah dari satu hal ataupun dari satu bahasa ke bahasa yang lain jika pelafazan dilakukan sebelum takbir. Sama aja Bapak Ibu gini, misalnya imam. Kalau yang disunahkan itu dalam hadis kan sawu sufufakum ya. Maka rapatkan, luruskan saf kalian. Jadi bertambah dari Ustaz kau. Nah, Bapak Ibu yang punya HP tolong matian. Itu tidak ada di dalam hadis ya Bapak Ibu. Boleh ya. Karena belum dilaksanakan sholat, karena belum takbir. Ataupun kemudian disuruh di belakang tolong perhatian dan sebagainya. Maka bahasa-bahasa tambahan apapun itu jika sebelum takbir tidak ada masalah sama sekali dan tidak perlu diperdebatkan. Tapi kalaulah sholat, baru ulama sepakat melafazkan niat setelah takbir, batal sholatnya, batal, pasti batal. Karena dia berbicara ataupun dia belum berniat sebelum bertindak. Ini bagian pertama terkait dengan niat. Terus apakah boleh terjadinya perbedaan niat antara imam dengan makmum? Contoh yang ngaco Bapak Ibu misalnya, awak selesai sholat zuhur ataupun selesai sholat ini, sudah itu kemudian awak sholat sunnah, tiba orang baru tiba, terambek gitu, dia tapuk punggung awak. Orang kau pasti sholat wajib dan awak sholat sunnah, boleh. Ini terjadi di zaman Rasulullah. Ketika itu Rasulullah dengan para sahabat sudah selesai melaksanakan sholat wajib. Tiba-tiba datang sahabat kau terambek, tidak ada orang yang lain-lain. Sudah itu tagaknya seorang sholat, seorang Allahu Akbar. Setelah itu Rasulullah mengatakan, siapa yang mau membantu sahabat ini? Membantu dalam artian dia sahabatku tetap dapat pahala jamaah. Maka kemudian Abu Bakar berinisiatif dan kemudian sholat di belakangnya sebagai makmum. Abu Bakar sholat apa? Pasti sholat sunnah karena jelas-jelas sholat wajib. Yang sahabat ini sholat wajib. Maka boleh adanya perbedaan antara imam dengan makmum. Dalam hal ini beberapa ulama dan jumhur ulama memperbolehkan. Walaupun ada satu atau dua yang melarang, tapi jumhur ulama memperbolehkan. Sebentar lagi bulan Ramadan Bapak Ibu. Kemudian awak terlambat sholat tarawih ataupun lalu sholat isya lagi. Oranglah sholat tarawih. Imam kemudian apakah mungkin ada yang tarawihnya dua-dua atau ampe-ampe atau anggaplah kini kemudian sholat witir. Orang imam sholat witir, awak masih tarawih, awak masih kurang, misalnya masih kurang ampe lagi gitu. Nah kan tidak ada masalah, kita masih niatkan sholat tarawih, imam sholat witir, ketika imam salam kita tambah 1 rakaat lagi. Imam niatnya sholat witir, awak niatnya sholat tarawih, maka tidak ada masalah perbedaan antara niat antara imam dengan makmum itu diperbolehkan.
Cuman resikonya, kalau niat awak berbeda dengan imam, awak harus ikut dengan apapun kondisi imam. Contoh, apa-apa ibu-ibu kini misalnya musafir. Ni awak mengkosor solat. Tapi kemudian datang ke masjid, orang baru azan, imam punya solat sampai rakaat, dan awak 2 rakaatnya. Maka tidak bisa ada bapak ibu-ibu. Imam ketika 2 rakaat, awak salam, tidak bisa. Kita harus mengikuti imam. Resikonya, kalau ternyata imam ku sampai rakaat, awak harus sampai rakaat. Atau bahkan contoh yang lain, ini mungkin jarang terjadi, tapi mungkin terjadi. Mungkin, misalnya terjadi gini, di masjid kok salat zuhur. Sudah tu nan ibu-ibu rami, dan apa-apa ada surang Allah ada. Mungkin yang garin langsung azan, langsung iqamah, langsung lanjut salat kita. Seorang ya, laki-laki. Sudah itulah di rakaat kedua, tiba makmum seorang lain yang laki-laki. Pas ke rakaat ketiga, atau mungkin di rakaat berikutnya, tiba-tiba imam dan pertama batal salatnya Bapak Ibu. Berarti kan orang yang kedua punya makmum ataupun masbuk 2 rakaat. Maka ada pilihan yang menggantikan imam sih ya. Pasti makmum ya. Keduanya dia kita didannya seorang ya. Atau anggaplah ini berdua pada tiba, tapi nya masbuk keduanya. Maka salah satu dari mereka menggantikan menjadi imam. Dan ibu-ibu di belakang kan selesai salat sampai rakaat. Dan ini kurang 2 rakaat lain. Maka tidak ada cerita kita kemudian salam. Kalau imamku kemudiannya menyempurnakan solatnya, tagak imamku, maka imam ini harus menyempurnakan solatnya 4 rakaat dan makmum mengikuti imam walaupun awak solat awak 6 rakaat jadinya. Karena ini tugas kita mengikuti imam. Walaupun niat kita mungkin berbeda. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah. Kapan terjadi? Ketika kemudian Rasulullah di akhir hayatnya, Rasulullah itu selama hidup tidak pernah sakit dapat ibu. Dan sakit sekali cuman ketika beliau akan wafat dan meninggal dunia. Itu pun tidak ada cara untuk mencabut nyawa beliau kecuali dengan sakit yang sengaja Allah takdirkan. Karena setiap kali ketika ada orang yang berniat buruk kepada Rasulullah, Allah langsung memberitahu melalui malaikat Jibril, ini ada batu di sini, ada orang yang pengen membunuh di sini. Ketika di akhir hayat beliau, ketika perang Tabuk, kemudian ada seorang wanita. Dan Rasulullah tu paling suku jupahu ayam. Itu padusi kemudian masak sambal dan kemudian dia berikan kepada Rasulullah. Karena saking sukunya Rasulullah kapahu ayam tu, Rasulullah setelah baca bismillah kemudian dimakan. Lah tak makan, Allah tak gigit, baru Jibril memberitahu di dalam paha ayam ini ada racun. Seharusnya Jibril memberitahu sebelum dimakan, tapi kemudianlah tak makan paha ayam kau, racun itulah menyebar, di situ Rasulullah sakit. Dan itu kemudian pelajaran Bapak Ibu. Salah satu tanda-tanda orang sakaratul maut adalah ketika dia sakit parah, kemudian sehat sabanta dan jatuh sakit balik, maka bersiap-siap orang ini tidak akan lama umurnya. Jadi Rasulullah ketika sakit tidak bisa jadi imam sama sekali, diminta yang menggantikan beliau siapa? Abu Bakar. Suatu ketika Rasulullah mulai sehat badannya dan oranglah sholat gitu. Ketika kemudian sedang sholat, Rasulullah gabung jadi makmum dan Rasulullah menyuruh Abu Bakar, kif tagak si di muka, tidak usah mundur. Apa yang terjadi? Abu Bakar tetap mundur dan kemudian Rasulullah menjadi imam. Rasulullah sebenarnya masbuk, tapi kemudian Abu Bakar mundur. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah belum selesai sholatnya, maka sahabat makmum yang di belakang mengikuti imam sampai sempurna. Itu kalau seandainya kondisi permasalahan fikih kalau terjadi mode itu. Dan kalau seandainya pemimpin kita paham dengan fikih, yang paling berhak menjadi imam itu adalah kepala daerah. Kalau di situ ada wali nagari, orang sedang sholat, tiba wali nagari boleh maju jadi imam walaupun yang masbuk. Resikonya, kalau yang masbuk berarti jemaah yang di belakang menyempurnakan dengan imam. Ada kemudian gubernur, ada kemudian presiden tiba ke sebuah masjid, dia berhak kemudian mengganti imam walaupun sedang proses dalam keadaan sholat.
Maka di sini boleh adanya perbedaan niat antara imam dengan makmum, cuma dengan resiko makmum harus mengikuti imam sampai selesai. Itu berkaitan dengan niat. Ada pertanyaan? Oke, selesai. Rukun yang kedua, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang boleh katakan pendapat bapaknya terkait presiden dia jadi masbuk. Nah, kalau dia berada pada saf belakang misalnya, bagaimana kiranya dia maju untuk menggantikan imam itu? Kalau memangnya paham ya, kalau kini kan kebanyakan tidak paham dan ikut jarang terjadi. Kan kiko dalam artian untuk pengetahuan kita jika hal ini terjadi. Kalau hal itu terjadi sangat mungkin dia langsung masukkan. Biasanya seluruh masjid itu ada jalur negarin Bu. Ada jalur pengurus ya. Termasuk di Masjidil Haram itu. Jadi kalau pernah terjadi di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu kan ada jalurnya imam. Jalurnya imam itu tidak lewat dari belakang Bu. Mau diikut kan harus pasti ada pintu dari situ. Kalau memang mereka paham, maka hal itu teknis akan terjadi, dia akan langsung maju ke depan dan memberi isyarat kepada imam untuk mundur. Kalau pemimpin ini paham. Dan konteks yang sama jika terjadi di rumah orang lain. Karena yang paling berhak jadi imam di sebuah rumah adalah pemilik rumah. Wah, kini jadi tamu, dan kemudian awak laki-laki, awak datang bertamu jo istri gitu. Dan sudah itu kemudian sholat di rumah orang kau dan suaminya tidak ada gitu. Rupanya suaminya tiba. Dan kalau suami kau bersikareh jadi imam, yang tamu harus mundur. Tidak boleh bersikareh hanya melanjutkan jadi imam. Karena yang paling berhak menjadi imam adalah pemimpin itu sendiri. Itu konteksnya dalam Islam. Maka teknis model tadi ya berarti imam maju. Tapi kalau mulai di wali negari tadi, presiden tadi, ini tetap di belakang ya berarti dia tidak mau jadi imam. Tidak perlu kemudian harus mundur. Tidak. Itu akan terjadi kalau seandainya memang langsung maju ke muka. Yang langsung maju ke muka dan memberikan isyarat. Dan Rasulullah memang pada waktu itu berdiri di sebelah Abu Bakar. Karena saf penuh, tagak di sebelah Abu Bakar. Abu Bakar nampak Rasulullah masuk, Rasulullah bagi isyarat. Kif, bagi bahkan memberikan kata-kata. Kif, tagak, tahan, kata Rasulullah. Tapi Abu Bakar nak namuh mendahului Rasulullah. Maka Abu Bakar mundur, maka Rasulullah kemudian maju jadi imam. Dan kemudian secara fikih ternyata memang terjadi Rasulullah sudah masbuk, para sahabat terpaksa menambah satu rakaat lagi untuk menyempurnakan dengan imam. Itu konteks. Kalau kasus itu terjadi. Oke. Baik, masuk yang kedua. Silakan Bu. Tadi Bapak menyampaikan kalau seorang masbuk datang jika orang melaksanakan sholat tarawih. Ya, contoh. Sekarang jika dalam perjalanan misalnya Pak, kita ingin ikut sholat jemaah. Nah, kebetulan di satu masjid kita berhenti di masjid, kita belum sholat zuhur di contohnya. Ternyata kita berhenti di masjid itu orang sudah melaksanakan sholat asar. Ya. Nah, bagaimana caranya ya? Ya, kayak tadi tetap ya. Betul, bagus pertanyaannya. Jadi ketika sholat asar, awak belum sholat zuhur, maka tidak ada masalah. Silahkan kemudian kita sholat, niatnya sholat zuhur, dan kemudian kita sempurnakan dengan 4 rakaat, walaupun imam niat sholat asar. Idealnya, jamak dan qasar saya berikan contoh berikutnya. Jamak dan qasar itu, idealnya tetap mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang terakhir. Tetap tertib. Kecuali pada kasus kita tidak punya pilihan. Contoh, yang paling mudah ataupun yang lebih jelas perbedaannya adalah ketika sholat maghrib dan isya. Contoh apa-apa ibu-ibu pergi jalan ataupun kemudian dari luar daerah ataupun ke Malah gitu. Kini dari asar tadi berangkat pergi ke Pekanbaru. Rupanya orang lah isya datang berhenti di masjid. Idealnya kan awak sholat maghrib dulu. Cuman karena imam sholat isya 4 rakaat, agar kita kemudian sama dengan imam, boleh kita kemudian meniatkan sholat isya bersama imam, baru setelah itu kemudian kita sholat maghrib. Tapi kalau rakaatnya sama, tidak kabatuka, misalnya mau tadi, antara zuhur dengan asar, maka nggak ada masalah. Kita niat sholat zuhur, imam kemudian sholat asar, hal itu tidak ada masalah sama sekali.
itu diperbolehkan dan dibenarkan di dalam Islam. Seperti kasus antara kemudian Abu Bakar dengan sahabat tadi. Yang satu niatnya sholat sunnah, yang satu niatnya sholat wajib. Maka ada perbedaan niat di sini. Sama mandi tarawih tadi, yang dia niatnya sholat tarawih, yang imam sholat witir, maka tidak ada masalah. Oke, baik. Rukun yang kedua itu adalah berdiri. Bapak Ibu Allah muliakan, di sini yang membedakan antara sholat sunnah dengan sholat wajib. Sholat wajib itu tidak ada pilihan dalam artian adanya kemestian penekanan terhadap wajibnya berdiri bagi yang mampu. Karena itu selalu redaksi dalam Al-Quran wa aqimus shalah. Dan lakukan sholat tadi dengan berdiri, aqim. Karena itu walaupun sering diartikan dan dirikan sholat tapi di sini kata aqimu itu jelas bahasanya adalah lakukan dengan berdiri. Tapi yang membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah, ulama sepakat yang sholat wajib itu wajib berdiri, rukun yang berdiri itu. Kalau sholat sunnah diperbolehkan duduk walaupun kita mampu berdiri. Tujuannya adalah untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah. Boleh kalau sholat sunnah kemudian duduk, boleh. Bapak Ibu misalnya dapat karunia diizinkan oleh Allah pergi umroh ketika bulan puasa. Nah, itu cobalah Bapak Ibu. Ya tagak semalam penuh. Selesai sholat maghrib, bawa buku, kemudian nanti sholat isya, habis isya langsung tarawih sampai jam 11, beko istirahat sebentar sampai jam 12 atau setengah 1, langsung lanjut dengan qiyamul lail. Kalaulah 10 hari terakhir. Qiyamul lail sampai jam 3. Kalau tidak taluk kaki tagak boleh duduk, boleh. Secara Islam, secara syariat, diperbolehkan duduk jika sholat sunnah. Walaupun bisa tagak, Tapi sholat wajib tidak. Dia harus berdiri semaksimal mungkin terlebih dahulu, baru kemudian dia, jika tidak tamu tagak, baru bisa duduk. Tidak bisa duduk, baru kemudian berbaring. Permasalahannya, berdiri adalah sesuatu yang rukun. Bukan berarti serta-merta, misalnya contoh, ini beberapa masjid itu pakai kursi. Pakai kursi. Ini memang kemudian payah tagak dari duduk. Maka kemudian kalau memang payah tagak dari duduk, bukan berarti ini langsung duduk ada Bapak Ibu. Karena berdiri jauh lebih penting daripada rukuk dan sujud. Karena redaksinya wa aqimus shalah. Dia kaki sakit kah? Luka, tapi ini bisa tagak, bisa. Berarti bukan berarti langsungnya ketika sholat langsung saya duduk, Anda. Karena dalam sholat wajib, berdiri tadi rukun. Maka kalau seandainya bisa cari kursi, silahkan cari kursi. Karena berdiri jauh lebih penting. Dan kemudian bukan berarti serta-merta langsung ketika sholat, langsung saya duduk. Dia harus berupaya terlebih dahulu berdiri. Ketika tidak taluk tagak baru kemudian dia duduk. Karena itu berdiri di dalam sholat wajib, itu rukun dan termasuk hal yang paling krusial dan paling penting. Dan kemudian di beberapa masjid terkadang orang yang pakai kursi ini dia juga harus paham dengan situasi. Maka siknya gitu. Kini model kursi yang pakai model itu dan sebagainya. Iya, idealnya dia meluruskan saf, iya, tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Kalau memang kemudian garis batas saf kau di siku, maka silakan kursi dia dimajukan, dia yang maju sedikit. Jangan sampai ini meluruskan saf ke yang lain dan kemudian orang di belakang tantuk kepala di kursinya. Maka dilarang dia mengganggu orang lain. Karena itu dalam jangankan untuk tantua, apa-apa Ibu Allah muliakan, awak saya kemudian kalau babau nama awak, mohon maaf Nah sudah makan durian, jadi orang sedang musim durian gitu. Sudah makan durian, nah sudah tuh makan sebanyak-banyaknya, sudah tuh pergi ke Masjid Haji, dan kemudian nyusun dawa, kiri kanan atau bau nangok yang tadi. Ini makruh. Bahkan kalau seandainya kemudian memang sudah makan durian, karena itu kalau kami makan durian, usahakan sesudah isya atau sudah subuh atau jarak yang lumayan panjang. Kalau sudah maghrib, beko mungkin iya durian itu harum, tapi kalau lah keluar dari muncuang, busuknya Bapak Ibu. Karena itu dulu Rasulullah, di zaman Rasulullah, kebiasaan masyarakat Arab itu suku makan bawang, tapi bukan bawang model ketek-ketek, itu bawang bombay. Bawang itu kalau dimakan manis ya Bapak Ibu. Ambo kemudian 7 tahun di Timur Tengah. Memang kalau lah makan ayam, makan kambing sudah itu apa kalau bahasa orang Sundanya lalapan nih. Istilahnya sayur-sayur mentah mode timun, mode yang lain. Bawang yang bawang bombay tadi
itu mani. Cuman ketika selesai kemudian makan, itu bukan, jadi kalau yang dimakruhkan makan bawang itu bukan bawang yang dimasak. Kalau bawang yang dimasak itu enggak bau sama sekali. Yang bau itu memang bawang mentah. Dan bukan bawang yang ketek-ketek mau diawak kan enggak, bawang yang boba yang kadang-kadang itu memang nyekuduk ada orang tuh gitu. Dan itu baun gitu. Bayangkan bagaimana Rasulullah menganjurkan untuk sholat ke masjid, sangat diperintahkan sholat ke masjid, tapi kalau ternyata mulut kita bau, itu dilarang datang ke masjid karena menggaduh orang lain. Maka begitu Islam begitu memperhatikan jangan sampai kemudian gara-gara awak sama saji orang kemudian tidak khusyuk. Maka sama dengan tadi, kalau memang kemudian kita memang dianjurkan berdiri dan diharuskan berdiri, maka silakan berdiri, tapi jangan sampai kemudian orang yang di belakang awak, apalagi kemudian kadang dan orang tua mohon maaf sah-sah saja, ini kemudian ini ingin sholat di saf pertama dan di belakang imam letakkan di kemudian disiko, maka dia harus sadar diri juga dengan kondisi jika dia bawa kursi silahkan cari tempat yang mungkin agak ke ujung agar kemudian jika antisipasi orang lain di belakang yang akan terganggu maka bisa antisipasi. Tapi kalaupun di siko tidak ada masalah, tapi konsekuensinya adalah ketika tagak ini lebih maju daripada yang lain walaupun mungkin safnya tidak sarape ataupun kemudian tidak seluruh dengan yang lain. Itu konsekuensi kalau kemudian dia pakai kursi. Dan kemudian poinnya jangan serta-merta gara-gara kemudian kakinya sakit tidak bisa tagak, dalam artian dari duduk tidak bisa tagak, maka bukan berarti kemudian harus langsung duduk. Harus berjuang terlebih dahulu untuk berdiri. Karena itu Rasulullah mengatakan kalau tidak bisa berdiri baru duduk, ada tahapannya. Tidak bisa langsung duduk. Ini rukun yang kedua yaitu berdiri dan ini hanya berlaku pada sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah, apa-apa ibu-ibu kemudian sholat dengan kondisi duduk boleh dan ulama tidak ada berbeda pendapat dalam hal ini. Dan ini ke dalam artian kenapa diperbolehkan duduk ketika sholat sunnah? Tujuannya biar sholat sunnah aku panjang dan lama. Tapi sholat wajib itu tidak boleh panjang-panjang Bapak Ibu. Karena banyak orang kan itu kemudian diantara kefakihan kalau imam kau paham, sholat wajib. Kalau seandainya kemudian boleh sholat wajib, itu banyak contoh masjid-masjid yang di tepi jalan, sampai orang acok berhenti. Maka imam kau harus paham, kalau memang sholat wajib, Rasulullah mengatakan sholat wajib itu pendek-pendek, jangan panjang-panjang. Oke lah sehalaman dan sebagainya, jangan sampai kemudian sepanjang-panjangnya. Beberapa kali kemudian pergi ke Padang, sehingga di Masjid Lubuk Selasih, rupanya hari Jumat, dan kawannya ke iramanya pendek, suaranya lambe, iramanya lambe, dan sudah itu nyobelo sholat sajadah. Dan orang kau pergi ke bandara, pergi ke yang lain. Bahkan jangankan itu, Rasulullah ketika mendengar dua anak bayi menangis, langsung Rasulullah rukuk. Itu untuk sholat wajib. Sholat wajib itu perlu kemudian yang pendek-pendek. Karena tidak ada orang yang kemudian akan datang ke masjid. Jangan sampai gara-garanya tahu imam kau sholatnya panjang, tidak jadi orang datang ke masjid. Tapi sholat sunnah diperbolehkan dan disunnahkan untuk sepanjang mungkin. Oke, ini yang kedua. Ada pertanyaan? Bisa kalau sholat tadi lah tujuan dia buka kebanyakan baca dia orang duduk di sini langsung duduk. Nah itu masalah itu yang kamu sampaikan tadi. Itu berarti tidak sah Pak. Dikatakan sah tidak sah mungkin masih panjang pembahasannya Pak gitu. Cuman memang idealnya adalah harus berusaha berdiri terlebih dahulu. Iya karena ini sholat wajib. Ya. Jadi kalau seandainya bisa jalan kok, bisa tagak agak 2 menit 3 menit. Idealnya tidak bisa langsung duduk. Karena tagak tadi rukun. Cuma tidak bisa loh kecian orang duduk langsung asabi apa sholat tidak sah. Tidak semudah itu gitu ya. Karena kalau memang ternyata memangnya panik, memang ternyata tidak tahu, nah itu yang kemudian wak nak tahu balik ke hati masing-masingnya. Bisa mode itu kalau seandainya memang ini bisa tagak. Kalau sholat wajib, kalau memang ini bisa tagak, tapi sudah tuh langsung duduk, tidak sah, iya tidak sah. Kalau memang verifikasi Pak bisa tagak, bisa. Kok duduk apa gitu? Kalau ternyata memangnya melakukan itu dengan sengaja, tidak sah, betul tidak sah sholatnya. Tapi kalau dalam artian kan di sekolah tidak bisa langsung menghukum orang. Karena itu perlu tanya terlebih dahulu. Dan karena itu di sekolah perlu teredukasi bahwasanya berdiri itu jauh lebih penting daripada rukuk dan sujud. Karena redaksi dalam sholat, perintah sholat itu selalu waqimus shalah, bukan warka'us shalah, bukan wasjudu lis shalah, itu udah gitu. Maka waqimu, karena semua perintah sholat itu didahului dengan kata-kata waqimu.
dan lakukan dengan berdiri. Dari siku ulama pahami tagak ko jauh lebih penting daripada ruku' dan sujud. Itu Pak. Iya. Bagaimana kalau dengan di atas kendaraan dan Oke. Bu tanya Bu. Ini nanti saya jawab. Ini agak panjang jawabannya. Apa Bu? Itu yang wajib berdiri dulu itu untuk sholat dengan berjamaah atau untuk Seluruhnya. Pokoknya sholat wajib ya. Bukan hanya berimam-imam, sholat wajib. Ibu kalau sholat wajib di rumah, walaupun ibu sakit, tapi masih bisa tagak, harus tagak dulu. Ini bukan kategori hanya sholat berjamaah ataupun kemudian sholat sendiri. Ini berlaku bagi sholat wajib. Apakah berjamaah ataupun sendiri. Nah itu tadi, kalau dia bisa berdiri, dia langsung duduk tanpa ada alasan yang jelas, maka bisa dikatakan tidak sah karena ada rukun yang dia tinggalkan. Karena dia rukun. Oke. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau kemudian sholat di atas bis, sholat di atas pesawat? Aku jemaah umroh acok masalah modiko. Itu yang sering aku sampaikan. Apa-apa yang Allah muliakan, sholat di kendaraan itu tidak diperbolehkan kecuali sudah ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, apa-apa ya ibu memang naik kendaraan yang tidak mungkin bisa turun. Contoh, kini naik bis ke Jakarta dan supirku tidak mau berhenti. Atau memang naik kapal, tidak bisa turun dalam artian ke darat nih. Atau memang naik pesawat, itu pertama. Dan tidak bisa turun ini, itu memang tidak bisa turun pada waktu sholat walaupun di jamak sekalipun. Contoh, pesawat kok tabang dari sebelum zuhur sampai bikolah maghrib ataupun sampai la isya. Ataupun lagi naik kapal kemudian memang seharian penuh gitu. 8 jam, 7 jam. Atau naik bis kok tidak mau berhenti karena tidak awak stokarnya, tidak awak supirnya, bis kok tidak mau berhenti. Itu syarat pertama. Tapi kalau seandainya awak bawa kendaraan pribadi, bisa berhenti, tidak bisa sholat di atas kendaraan kecuali sholat sunnah. Sholat sunnah boleh. Apa-apa ya ibu sholat duha di atas hoto boleh. Rasulullah pernah sholat duha, sholat qiyamul lail di atas onta. Tapi sholat wajib tidak, harus turun. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, kalau memang hal itu terjadi, maka kita berdiri terlebih dahulu jika memungkinkan. Karena itu para sahabat Rasulullah mengatakan sholat di atas kapal. Sholat di atas kapal ini yang kemudian dikiaskan kepada hal ini. Dan di atas kapal, awak bisa tagak. Kalau memang bisa tagak, maka harus tagak terlebih dahulu. Terus bagaimana kiblatnya? Maka ketika kita sholat di atas kapal, kiblat kita cukup ketika kita takbiratul ihram, maka menghadap ke kiblat ketika takbiratul ihram. Kalau kapal ko baputa, kapal ko manggari, maka kita tidak perlu lagi mengubah kiblat. Contoh kapal ko sedang menghadap ke utara, kiblat awak kemudian ke barat ya, maka sudah apuan sajadah, sholat ke barat, tiba-tiba kapal ko baputa, tidak perlu baputa. Maka cukup ketika takbiratul ihram kemana kiblat, maka Rasulullah mengatakan tidak perlu merubah arah jika kalian sudah takbir ketika sholat. Baru kemudian yang ketiga, kalau ternyata awak memang tidak bisa tagak, tapi kalau masih bisa tagak harus disohor tagak gitu. Karena itu kalau naik pai umroh apa pai ibu yang Allah mengingatkan, satu-satunya maskapai yang menyediakan surau atau musola itu hanya maskapai Saudia karena mereka paham dengan masalah fikih ini. Jadi maskapai Saudi itu mengosongkan 9 kursi untuk jadi musola ada di paling belakang. Kalau maskapai Saudi apa ibu kalau pai umroh. Sisanya tidak memberikan tempat untuk sholat. Dan bahkan kalau naik kapal pun awak ke Jakarta di pelabuhan ataupun yang lain itu mereka menyediakan tetap tempat sholat nih, maka tetap berdiri. Baru yang ketiga, kalau memang tidak bisa tagak, maka tidak ada pilihan kita sholat. Karena itu kata hadis, kalau tidak mampu berdiri, maka duduk. Baru kemudian awak duduk. Tapi baca cara sholat ketika duduk, Bapak Ibu. Maka bukan berarti serta-merta pesawat maduk ke situ, bis maduk ke situ, langsung kemudian takbir. Tidak. Di antara syarat sah sholat adalah menghadap kiblat. Setidaknya sama dengan model di kapal tadi, awak takbir menghadap kiblat. Contoh, ini bis pergi ke Jakarta. Kalau ke Jakarta berarti kiblat ada di sebelah kanan, di barat. Karena kemudian mulai dari Padang kemudian ke Jakarta berarti ke selatan.
Berarti kiblat ada di bagian kanan awak, arah ke situ. Walaupun tak pas, tak masalah. Maka setidaknya ketika solat berarti awak maduk kanan dulu Bapak Ibu. Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru kemudian kembali kepada posisi awal. Bukan berarti langsung menghadap ke depan. Tetap menghadap kiblat setidaknya ketika takbiratul ihram. Baru kemudian kembali kepada posisi awal. Kalau memang tidak memungkinkan salat modeko, tak bisa, maka silahkan seperti awal. Banyak jemaah umrah sekalipun kita, banyak travel yang tak peduli dengan hal itu. Nah, nyopai umrah, nyopai haji, tapi yang solatnya kemudian bisa dikatakan tidak sah kalau ternyata memang dia sadar melakukan hal itu tidak benar. Maka menghadap kiblat salah satu syarat sah solat, tapi bukan rukun solat, syarat sahnya solat. Oke, ada pertanyaan? Baik, baru kemudian yang ketiga, rukun solat adalah membaca takbiratul ihram. Mengangkat tangan itu bukan rukun. Yang wajib itu membaca takbir yang mengharamkan. Ihram itu artinya apa? Mengharamkan. Apa yang diharamkan? Diharamkan mengecek. Apa yang diharamkan? Diharamkan makan. Diharamkan minum. Diharamkan banyak bergerak. Kan itu dikatakan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan banyak hal yang kita lakukan sebelumnya. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa mota, tidak bisa galak. Itu kemudian diharamkan. Maka kalau seandainya Bapak Ibu, kalau seandainya masbuk maka di antara masbuk ini sunnahnya adalah apapun kondisi imam ikuti. Bapak Ibu, di antara kebiasaan masyarakat awak kadang menunggu imam tagak jangan. Bahkan kalau seandainya imam lah tahiyat akhir, gabung dengan imam. Karena Rasulullah mengatakan fasallu kama adraktumuh, maka salat sebagaimana kalian mendapati imam tadi. Apa bedanya pahala misalnya imam kalau tahiyat akhir, awak gabung salat. Dan kemudian ikut lebih mulia daripada awak buat jamaah baru. Kok begitu? Karena ketika awak gabung dengan imam, walaupun tahiyat akhir, awak dapat pahala solat berjamaah di awal waktu, walaupun awak masbuk. Tapi kalau awak buat jamaah baru, awak memang solat, tapi tidak di awal waktu, lihat Bapak Ibu. Dan solat tadi di awal waktu itu di antara ibadah yang paling mulia. As-salatu ala waktiha. Walaupun kemudian awak terlambat, tapi pahala orang tadi dapat di awak. Karena itu solat jamaah tu pahalanya dua. Solat jamaah tu apa Ibu Allah muliakan? Kok solat perlu solat ke masjid, kok perlu solat berjamaah? Pahalanya dua. Pertama, pahala solat berjamaah sadonya sama. Dan cukup dalam sebuah hadis, cukup satu orang saja diterima solatnya, maka semuanya diterima solatnya. Setidak-tidaknya kalau sadonya tak khusyuk, imam tak khusyuk. Maka kalau imam solatnya khusyuk, diterima solatnya imam, walaupun wak pangana kama-kama, walaupun kemudian wak nak khusyuk, pahala kita tetap dapat pahala solat berjamaah tadi. Baru yang kedua, pahala seorang-seorang. Beda pahala dan solat kemudian terakhir dengan pahala yang kemudian solat di belakang imam. Beda pahala yang solat khusyuk dengan yang indah. Maka ada dua pahala dalam solat berjamaah. Walaupun kemudian awak datang talambe dan imam lah tahiyat akhir, awak gabung jo imam, awak dapat pahala berjamaah yang sama kalau seandainya boleh solat pertama, orang rami. Ada kemudian 5 saf, 6 saf, awak telah terakhir. Tak masalah, dapat pahala yang sama dengan orang yang lain tadi. Maka apapun kondisi imam solat, jangan kemudian ditunggu. Apalagi kalau kemudian rakaat terakhir, kita tetap dapat pahala yang sama dengan jemaah yang lain, seperti solat di awal waktu. Suatu bah, kalau seandainya imam sedang tahiyat akhir, imam kemudian lah sujud kita. Maka karena takbiratul ihram adalah rukun dan takbiratul ihram itu dibaca ketika berdiri. Maka ketika bergabung, imam sedang sujud, maka silakan takbir dulu Allahu Akbar, baru kemudian takbir berikutnya mengikuti gerakan imam. Karena takbiratul ihram adalah rukun. Jadi sampai imam sedang sujud, langsung sujud. Nah, tetap berdiri dulu takbir, baru kemudian mengikuti gerakan imam. Karena takbiratul ihram adalah rukun. Dan takbir yang lain itu sunnah. Misalnya contoh, ada imam talupo. Salah saya baca, misalnya baca ayat kita, langsungnya rukuk.
ndak nyekarehan Allahu Akbar, soalnya sah karena dia bukan rukun. Tapi kalau imam sholat langsung kemudian Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada takbir, maka sholatnya tidak sah karena dia belum masuk ke ranah sholat. Maka takbiratul ihram ini yang kemudian merupakan rukun. Kalaupun kemudian ketika sujud, ketika rukuk tidak tabaco takbir tadi, itu tidak ada masalah, sholatnya tetap sah. Yang rukun itu takbiratul ihram. Oke, di sini ada pertanyaan. Oh biasa. Pak sembahyang maghrib ketiga rakaat. Awak masuk. Oh setelah selesai imam baca al-fatihah juga yang pendek awak berdoa. Apa awak beko menambah dia sapunya rakaat lain Pak? Sudah kuat bahas Pak, pembahasan tentang al-fatihah. Oke, yang di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, pas. Tadi pertama rukunnya pun niat. Yang kedua tagak, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat adalah membaca al-fatihah. Membaca doa istiftah rukun, indah. Jadi tidak perlu baca kak ada apa-apa ibu. Dan orang baca kak, mohon maaf antara Muhammadiyah dengan NU. Oh enggak, yang paling betul Allahumma ba'id, yang paling betul Allahu Akbar kabira, yang paling betul mudiko. Padahal nanti kita bahas ya, doa istiftah itu ada 7 balik dan itu semuanya sahih. Dan itu tidak rukun Bapak Ibu. Kalau yang tidak rukun, tidak nyobaco mana, sholatnya sah. Contoh kalau seandainya apa-apa Ibu misalnya kalau jika ada waktu jarak antara azan dan iqamah. Awak pengen sholat, dapat juga sholat qobliyah. Maka sudah nggak ada masalah. Persingkat sholat qobliyah kita, pahala kita dapat. Langsung takbir Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah. Selesai baca Al-Fatihah langsung rukuk. Maka tinggalkan yang sunnah-sunnah ini dan pahala kita tetap full karena melakukan yang rukun. Maka masalah baca doa istiftah itu bukan pembahasan rukun. Tidak kemudian perlu lapangan dah doanya dipasampi dah doa. Kau tidak sah. Tidak ada urusan nak nyoba sowana. Salat itu sah. Karena yang rukun itu membaca Al-Fatihah. Baru kemudian pembahasan dari apa tadi? Al-Fatihah ini ulama sepakat dia wajib kalau dia sholat sendirian. Bapak Ibu kalau sholat seorang, Al-Fatihah kok tidak ada pilihan, harus dibaca. Dan itu kemudian Al-Fatihah itu yang rukun adalah membacanya. Mohon diperhatikan dan kemudian jangan sampai salah kaprah. Yang rukun itu membaca Al-Fatihah, bukan benar bacaan Al-Fatihahnya. Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau harus benar bacaan Al-Fatihahnya, kalau kini yang buat tes seorang-seorang baca Al-Fatihah, rupanya adonan salah, apa-apa ibu-ibu harus ulang solat dari sejawab balik. Karena tidak sah solat awak. Karena itu Islam mengatakan yang rukun itu membaca Al-Fatihah, bukan benarnya bacaan Al-Fatihah. Maka kalau ada ustaz namanya Bui, Al-Fatihah itu rukun, maka kalau tidak sah, tidak betul baca Al-Fatihah awak, tidak sah solat awak. Kalau tidak sah solat awak, berarti menyebut apa-apa ibu-ibu harus ganti solat awak dari semenjak balik. Masalah. Apa artinya? Kalau seandainya memang ada imam dan bacaanku belepotan, bacaanku tidak lurus, tapi lain dalam artian lain sesuai urutan, tidak terbalik-balik, walaupun kemudian nan hakiteknya gadangan dan kemudian huruf-huruf tak ganti-ganti, mungkin solatnya badoso iyo, tapi solatnya sah, tetap sah. Karena yang rukun itu membaca Al-Fatihah, bukan harus benar bacaan Al-Fatihahnya. Anggaplah kini mau dia ada anaknya teloh, ada anak kemudiannya masih cadel, tapi urutannya masih benar. Alhamdulillahirabbil alamin, alnya hilang misalnya. Atau tabalik adanya. Tapi masih baca Al-Fatihah, benar salatnya sah. Kini cerita tentang sah atau tidak bukan cerita tentang ideal. Kalau ideal memang harus baca Al-Fatihah kita sebaik mungkin, itu benar. Tapi kalau cerita sah tidak sah, salatnya sah. Kini ada misalnya dengan mungkin datang ke masjid yang lain, tiba-tiba kemudian ada imam lah gaib dan sebagainya di kampung-kampung atau di beberapa tempat yang lain, dan kemudian karena ada laki-laki yang lain apa itu si imam tadi dan bacaan itu terbalik-balik, salatnya sah. Karena kalau bisa harus batua bacaan Al-Fatihah kok,
Bayangkan kalau seandainya kini ada yang berumur 40, umur 30, baru pandai, anggaplah baru bisa baca Al-Fatihah, baru berhasil tajwidnya, mungkinlah umur 50. Maka anggaplah hanya balik umur 50 tahun. Kan you ganti solat tadi? Tidak mungkin. Dan banyak awak lihat orang gaya awak, banyak yang tidak pandai baca Quran secara betul-betul fasih secara tajwidnya, secara tahsinnya, dan ketika mereka meninggal dunia terlihat mereka husnul khatimah. Berarti solatnya diterima. Maka itu bahaya. Terkadang beberapa ustadz yang dalam tanda kutip mungkin secara ilmu ataupun kemudian pembahasan fikih tidak terlalu paham, mereka berbicara pada sesuatu yang bukan ranahnya dan berani mengatakan tidak sah, maka bahaya. Jadi yang wajib itu membaca Al-Fatihah, bukan harus benar. Karena kalau harus batua, bayangkan itu tadi, itu konsekuensi akan terjadi. Maka kalau sholat seorang-seorang itu harus membaca Al-Fatihah, tidak ada pilihan. Baru kemudian ada keuntungan, ada fadilah kalau awak sholat berjamaah. Itu yang tadi ditanya di apa tadi. Fadilah sholat berjamaah tadi, apa-apa dari ibu yang Allah muliakan, ini punya keutamaan, punya banyak kebaikan yang tidak ada pada sholat yang lain. Salah satunya, pertama, ulama berbeda pendapat bagaimana hukumnya. Apakah ketika sholat jahar dengan sholat sir, Bapak Ibu tahu ya? Sholat sir yang tidak dikarehan suaranya. Sholat jahar itu model sholat subuh, maghrib dengan isya. Sholat sir adalah sholat zuhur dan asar. Ketika sholat jahar, apakah kita harus membaca Al-Fatihah atau tidak? Ulama berbeda pendapat di situ. Imam Syafi'i mengatakan tetap wajib. Bila baca, dibaca ada dua pilihan. Pertama, ketika imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin, selesai imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita iringi. Tidak boleh duluan dan tidak boleh berbarengan. Atau nan kedua, kalau imam ko paham, apa-apa ibu yang Allah muliakan, imam ko nyo diam sebentar. Selesai baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, nyo diam sebentar. Magiyah waktu buka jamaah untuk membaca Al-Fatihah. Itu tujuannya. Pendapat yang kedua, jumhur mengatakan tidak perlu. Karena apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jika Quran dibacakan maka dengarkan, dan pahala yang mendengarkan sama dengan yang membaca. Maka kalau ada ketika imam baca Al-Fatihahnya diam, tak baca sama sekali, maka jumhur mengatakan kalau sholat berjamaah, yang kedua mengatakan tetap sah sholatnya, dia harus mendengar jika itu jahar. Maka ini perbedaan pendapat. Kamu pribadi melakukan yang pendapat yang pertama. Dalam artian tetap membaca Al-Fatihah, apakah setelah imam selesai waladdallin amin, ataupun kemudian mengiringi. Karena mazhab Syafi'i mengambil pendapat yang ini. Tapi kalau sir, masing-masing kita wajib membaca. Contoh misalnya di rakaat ketiga, rakaat kampe, sholat zuhur, sholat asar, wajib masing-masing kita membaca Al-Fatihah. Dan sini, membaca Al-Fatihah itu harus dengan gerak bibir. Karena yang diwajibkan itu tilawah, bukan qiraah. Apa yang membedakan antara tilawah dengan qiraah? Qiraah kok lebih umum. Qiraah kok boleh membaca dalam hati. Tapi kalau sholat harus menggarik bibir kok Bapak Ibu. Kenapa? Kalau seandainya sholat seseorang sah dengan hanya membaca di dalam hati, ambo jamin mayoritas awak sholat awak tidak sah. Kenapa? Karena berapa banyak dari awak nan mengecek di dalam hati. Sedang sholat macam-macam nanti kana, sedang sholat kemudian macam-macam nanti kecian, tapi dalam hati. Kalau tadi bacaan di dalam hati itu sah, berarti kita juga dianggap berbicara di dalam hati. Maka berbicara di dalam sholat membatalkan sholat. Maka sholat itu yang membedakan antara apa yang di dalam hati, maka harus digerakkan lisan dan bibir kita. Maka kalau ada orang sholat munculnya tidak menggarik, maka sholatnya bisa saja tidak sah jika berkaitan dengan rukun-rukun sholat. Maka baru jika berkaitan kemudian diberikan keringanan bagi orang yang kemudian dia terlambat. Maka Rasulullah mengatakan man adrakar raka'ah adrakas shalah. Ini tidak sempat membaca Al-Fatihah, tidak sempat kemudian membaca ayat pendek, dan kemudian ia bergabung dengan imam,
imam kemudian rukuk, maka nyo dapat 1 rakaat. Dan bahkan di hadis tadi mengatakan, kalau nyo sempat dapat rukuk bersama dengan imam, maka Al-Fatihah dia ditanggung oleh imam. Walaupun Al-Fatihah itu wajib, tapi keuntungan solat berjamaah, Al-Fatihah dia ditanggung oleh imam. Apa yang dikatakan mendapatkan rukuknya imam? Ketika imam rukuk, apa-apa ibu Allah muliakan, awak rukuk loh berbarengan dengan imam. Bukan berarti ketika imam rukuk, sudah tu imam mengecek sami Allah liman hamidah, awak bayar rukuk, maka tidak berbarengan dengan imam. Karena dikatakan adrakar rakaah, mendapatkan rukuknya imam. Jadi imam sedang rukuk, awak sempat sabanta sejajar ataupun berbarengan dengan imam, walaupun hanya mengatakan subhanallah wa bihamdih, maka dikatakan dia mendapatkan 1 rakaat dan tidak perlu menambah rakaat yang lain jika rukuknya imam takaja adanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan Bu. Terkait bacaan Al-Fatihah tadi, Ustaz menyampaikan kalau imamnya mengerti, dia akan memberikan jeda setelah bacaan Al-Fatihah. Sedangkan diberi jeda, rasanya kami tidak bisa mengejar untuk membaca Al-Fatihah itu. Jadi kalau tadi Pak Ustaz memberikan ada 2, boleh ada yang memberikan, ada 2 aliran begitu lah kira-kira. 2 mazhab. Kira-kira mana yang lebih afdal kita ikuti gitu. Begini, sholat jemaah itu meskipun imamnya mengerti ataupun tidak, yang jelas yang berdiri di depan itu adalah imam kan gitu. Nah, yang makmum harus mengikuti imam. Nah, jadi bagaimana sebaiknya sikap imam makmum? Oke, pada dasarnya tugas makmum adalah mengikuti apapun kondisi imam. Itu pertama. Karena itu di antara permasalahan berikutnya adalah, dan Imam Syafi'i memberikan dalam tanda kutip ancaman yang lumayan tegas. Ada orang kemudian masih dalam konteks baca Al-Fatihah tadi ya. Iku anggaplah di sholat sir. Ini baca Al-Fatihah, imamku rupanya capek baca Al-Fatihah apa Ibu. Imam kola rukuk dan jamaah kau nyekajanya menyelesaikan baca Al-Fatihah. Tidak. Walaupun Al-Fatihah kita belum selesai, jika imam rukuk maka rukuk. Karena tadi ditanggung semuanya oleh imam. Ini konsekuensi jadi imam, balik jadi imam. Maka jika memang imam sudah ruku, segera ruku. Jangan selesaikan Al-Fatihah kita, karena lebih besar pahala mengikuti imam daripada menyelesaikan Al-Fatihah ini. Jangankan menyelesaikan Al-Fatihah, tadi saja jika imam sudah ruku, kita tidak sempat baca sama sekali, dapat sholat kita secara penuh. Maka Imam Syafi'i memberikan 3 waktu ya. Pertama Imam Syafi'i mengatakan kalau baca Al-Fatihah, imam lah rukunya imam kok capek. Pas rukuknya langsung tagak. Berarti lain tidak. Orang kan masih baca Al-Fatihah, berarti tertinggal 2 gerakan. Kalaulah imam ko sujud, yang orang ko masih baca Al-Fatihah, maka Imam Syafi'i mengatakan sholat dia keluar dari jamaah. Maka sudah diberikan 3 warning jika kemudian tidak segera mengikuti imam. Maka di sini tugas kita adalah mengikuti imam apapun kondisinya. Baru kemudian yang kedua, kalau ternyata kondisi kita tahu tidak mungkin bisa mengajak imam, maka silakan didengarkan saja. Jika kemudian sholat jahar, kita pun tidak membaca, maka tidak ada masalah. Karena di sini pun pendapatnya juga sangat kuat, dalilnya juga sangat kuat. Kalau seandainya awak membaca, contoh kasus misalnya, awak sholat udah gitu, je suami atau je anak awak gitu. Awak tahu bacaannya kok mungkin acak lupa. Kalau awak baca Al-Fatihah, mungkin tidak bisa membuat tuan bacaannya. Maka silahkan, lebih baik kita mendengarkan saja tanpa harus kemudian kita baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihahnya sudah kita dengar. Karena wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, pahala yang mendengarkan sama dengan pahala yang membaca. Baru kemudian yang ketiga, apa-apa ibu Allah muliakan yang diwajibkan itu membaca Al-Fatihah. Diberi jeda mungkin agak beberapa detik, baca Al-Fatihahnya tidak perlu kemudian bayi rama dan tidak perlu lambe-lambe. Maka silakan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terpenuhi karena rukunnya membaca Al-Fatihah.
Maka tidak perlu membaca dengan irama panjang-panjang, maka kemudian sholat wajib ini harus dipercepat. Maka tidak mungkin imam memberikan jeda terlalu panjang. Maka di sini kalau seandainya memang diberikan jeda, silakan baca Al-Fatihah tanpa tergesa-gesa, tapi kemudian tidak perlu membaca dengan irama, tidak perlu membaca kemudian dengan bacaan yang lebih panjang. Ini di antara beberapa alternatif. Tapi pada dasarnya keduanya itu diperbolehkan dan kembali kepada kondisi kita masing-masing. Karena itu perbedaan mazhab ini memberikan solusi. Tapi kalau memang sholat seorang atau sholat sir, maka sudah baca sebaik mungkin. Wallahu a'lam. Misalnya kan kita di tempat kita ada si A, ada si B, ada si B, imam biasanya yang dipakai. Kalau yang si A mungkin memberikan jeda, kalau yang si B langsung bernyanyi. Nah, jadi kita harus mengambil acara-acara kita kalau kan. Ya. Jadi kalau kami sudah berpikir sendiri, bagaimana kalau seandainya ketika imam membaca Al-Fatihah, kita ikuti saja dia baca Al-Fatihah, kita baca artinya. Oh enggak. Kira-kira bagaimana? Bukan baca artinya. Boleh imam baca Al-Fatihah, misalnya imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin, langsung kita baca setelah itu boleh. Tapi bukan baca artinya. Kalau ibu baca artinya, batal salat ibu. Tapi kalau menghayati artinya boleh. Menghayati artinya itu sah. Tapi kalau imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, langsung kita baca juga Alhamdulillahirabbil alamin, atau kita mengiringi bacaan imam tadi, sah. Itu juga di antara alternatif yang lain agar kita bisa mendengarkan bacaan imam, maka kita mengiringi. Dan tidak harus selesai dulu Alhamdulillahirabbil alaminnya, baru kita baca Alhamdulillah, tidak harus. Imam misalnya baca Alhamdulillah, kita baru Alhamdulillah, maka silakan mengiringi bacaan imam tadi atau meniru, membeo, silakan, enggak ada masalah. Intinya tidak boleh mendahului imam. Ini banyak alternatif. Ada lagi? Terakhir, jika ada, silakan Bu. Assalamualaikum. Bagaimana tadi dan kalau buku kita ditanggung berimam. Ya betul. Jadi sebenarnya bagaimana kalau sujud? Nah. Sujud kita dapat sujud apa ditanggung? Kalau sujud apa? Enggak. Jadi kalau seandainya ruku', imam la i'tidal, sami Allah liman hamidah, ibu tibo, berarti ibu hanya terhitung bergabung dengan jemaah tapi belum terhitung satu rakaat. Mulai dari i'tidal tadi. Kalau lah dari i'tidal ibu bergabung, berarti resikonya ibu menambah rakaat lagi. Tapi kalau imam masih ruku', ibu masuk dan kemudian sempat kita tumaninah sebentar, baru imam mengatakan sami Allah liman hamidah, maka tidak perlu menambah rakaat. Jadi ukurannya adalah Rasulullah mengatakan man adraka rakaah, secara spesifik siapa yang mendapati ruku, adrakas shalah, maka dia dapat salatnya tadi secara penuh. Tapi itu tadi kebanyakan orang karena tahu mode itu imam la sami Allah liman hamidah, hanya baca ruku' gitu, bukan berarti dia dapat satu rakaat. Dia dapat ar-rakaah, rakaatnya imam. Ruku'nya imam gitu, bukan ruku'nya dia gitu. Inilah ruku', karena itu di antara pemahaman yang kurang tepat. Ada imam lah mungkin di rakaat kedua, nyoba sholat dulu satu rakaat baru kemudian bergabung dengan imam, maka ini salah. Maka dia harus mengikuti imam. Wallahu a'lam. Masih ada lagi? Baik, cukup mungkin insyaallah. Bapak dan Ibu Allah muliakan, untuk sementara waktu mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس فجمعنا في جنتك العلى يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته